Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf ashabil hadis dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ayat kursi sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, man dzalladzi ay la ahad yashfa' indahu. Arti man dzalladzi yaitu tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Kemudian dibahas oleh Syekh di sini tentang makna asy-syafa'ah secara bahasa dan istilah. Asy-syafa'atu mushtaqqatun minasy-syafa' wa huwa diddul witr. Asy-syaf' atau asy-syafa'ah itu dari asal kata asy-syaf'u yang maknanya lawan dari witir. Witir itu apa artinya? Ganjil. Berarti lawannya genap. Itu arti secara bahasa asy-syafa', lawan dari al-witr. Apa maknanya? Fa ka'anna syafi'a dhamma su'alahu ila su'ali ghairihi. Kenapa kau dinamakan asy-syafa'ah yang dari asal kata asy-syafa'? Karena yang memberikan syafaat seolah-olah menggabungkan antara permintaannya dengan permintaan selainnya. Kalau kita contohkan dalam urusan dunia, misal ada satu orang dari yang ikut kajian baru lulus kuliah, dia mau menikah, butuh pekerjaan. Dia tahu di kajian ini ada bos misalnya, ya. Kemudian karena dia nggak kenal, cuma dengar-dengar saja, maka dia cari orang yang bisa ngelobi ke sang bos tersebut.
Nah, dia mencari perantara yang namanya asy-syafi' yang bisa memberikan syafaat atau mimu istilahnya, ya. Maka orang yang dia minta tolong itu datang ke bos. Bos, ini ada teman kajian kita, dia butuh kerjaan, bisa ndak dibantu? Nah, ini namanya apa? Asy-syafi'. Orang yang kedua tadi itu namanya apa? Asy-syafi'. Kenapa dinamakan asy-syafi'? Karena dia menggabungkan permintaannya dengan permintaan siapa? Orang pertama tadi. Paham? Maka ini namanya asy-syafa'ah. Paham? Nah, ini secara bahasa. Dan Allah berfirman tentang syafaat dalam urusan dunia, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, itu tadi dalam urusan dunia, maka baginya pahala. Ya, jadi sekali lagi, ini secara bahasa syafaat dalam urusan dunia. Kalau itu dalam kebaikan, maka insya Allah asy-syafi' mendapatkan pahala juga. Ya, kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fasayyarahu syaf'an ba'da an kana witran. Ketika sang syafi' tadi, orang kedua tadi, meminta kepada sang bos, ya, maka dia menggabungkan permintaannya dengan permintaan orang pertama, yang mana awalnya itu satu saja orang yang minta pertolongan. Tapi ketika sang syafi' orang kedua minta tolong, berarti ada dua apa? Permintaan tersebut. Maka dinamakan asy-syafa'ah. Adapun secara istilah, asy-syafa'atu artinya su'alul khairi lil ghair atau talabul khairi lil ghairi. Ini ringkasnya seperti itu secara istilah para ulama. Syafaat artinya minta tolong untuk orang lain atau minta kebaikan untuk orang lain. Talabul khairi atau su'al khair lil ghairi. Contoh dalam urusan di akhirat, bimakna an yas'alal mu'min rabbahu an yaghfir dhunuba wa jara'im ba'dil mu'minin. Yaitu seorang mukmin memohon kepada Rabb-nya untuk mengampuni dosa dan kesalahan sebagian yang lainnya. Contoh, Rasul SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Di sini Rasul minta kepada Allah agar Allah mengeluarkan sebagian pelaku dosa besar dari umat beliau dari api neraka. Rasul minta kepada siapa? Kepada Allah. Ini namanya talabul khair. Rasul minta kebaikan untuk siapa? Orang lain, umat beliau. Itu namanya asy-syafa'atu, talabul khairi lil ghair. Contoh lagi, syafa'atul udhma. Insyaallah akan kita sampaikan nanti contoh-contoh syafaat. Syafaat al-udhma yang merupakan salah satu keistimewaan Rasul. Ketika manusia dalam keadaan gundah gulana di padang mahsyar, mereka mohon tolong kepada Adam untuk segera Allah memutuskan perkara mereka. Nabi Adam tidak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua tidak sanggup. Rasul datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa rasak wasal tu'ta wasfa'atu syafa'. Angkat kepala engkau Nabi Muhammad, mintalah engkau akan diberi. Ini Rasul disuruh apa? Meminta. Ketika Rasul meminta syafa'atul udhma tadi, maka ini talabul khair. Rasul minta kebaikan untuk siapa? Yang lainnya. Itu namanya asy-syafa'ah. Kemudian kata Syekh, lakinnaha milkun lillahi subhanah. Yang harus diyakini dalam masa syafaat di akhirat, semua syafaat milik Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Dalilnya sekali lagi surat Az-Zumar ayat
44. Maka tidak boleh minta kepada selain Allah. Contoh, misal ada seseorang berdoa di dunia ini, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja dengan mengatakan, ya Rasulullah, sembuhkan penyakitku. Boleh tidak? Syirik kepada Allah, karena asy-syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah asy-syafi. Rasul saja minta kepada Allah kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Rasul saja minta kesembuhan kepada Allah, kok ada minta kesembuhan kepada Rasul? Ini berarti mensejajarkan Rasul dengan Allah, alias syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu, ini sama saja dengan mengatakan, ya Rasulullah, berikan rezeki kepada kami. Ini syirik kepada Allah, karena rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka salah satu kesyirikan mereka, kata Allah, minta syafaat kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat kepada mereka. Dan mereka orang musyrikin jahiliyah mengatakan, yang kami sembah, kami ibadahi hanyalah perantara yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita yakini, syafaat di akhirat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala takunu illa biidznih. Makanya tidak akan ada syafaat satupun kecuali dengan seizin dari Allah. Karena semuanya milik Allah, harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai bi amrihi, maksudnya dengan perintah dari Allah. Makanya tadi Rasul enggak istilahnya ujuk-ujuk memberikan syafaat kepada umat beliau atau kepada manusia pada waktu di padang mahsyar. Namun apa? Menghadap dulu kepada Allah, minta izin kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syafaat di hari kiamat itu akan terwujud dengan dua syaratnya. Iznullah li syafi' an yashfa' waridallah anil masyfu'. Yang pertama, izin Allah untuk yang memberikan syafaat, seperti Rasul tadi, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Dan yang kedua, ridho Allah bagi yang diberi syafaat. Ridho Allah bagi yang diberi syafaat. Ridho Allah anil masyfu'. Dalil dua syarat tadi disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ini dua syarat syafaat di hari kiamat. Izin dari Allah, dan ini juga tercantum dalam ayat kursi ini. Illa biizni. Kemudian ditambah lagi ridha Allah. Dalam surat An-Najm disebutkan dua-duanya. Ridha Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa biizni ay bi amrihi. Wa dzalika likibriyai wa 'azamati subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu karena keagungan dan kebesaran Allah. Semuanya harus dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun an yataqaddam ilaihi bisyafa'in dahu li ahadin illa ba'da ayyadzana. Maka tidak ada seorang pun
baik dari kalangan malaikat, para nabi, orang beriman, para syuhada. Karena nanti pada hari kiamat yang memberikan syafaat dengan seizin dari Allah itu bukan nabi saja, malaikat juga memberikan syafaat. Namun semuanya dengan dua syarat tadi. Rasul bersabda, syafaatil malaikatu wan nabiyyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat. Demikian pula di antaranya para syuhada. Mereka memberikan syafaat, namun sekali lagi dengan berapa syaratnya? Apa itu? Izin Allah untuk yang memberikan syafaat dan ridha Allah bagi yang diberi syafaat. La yastati ahad an yataqaddam ilai bisyafa'in dahu. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberikan syafaat di sisi Allah kepada seorang pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Kemudian yang perlu kita tambahkan di sini, bagaimana meraih syafaat Rasulullah SAW. Ini yang paling penting. Yang pertama, dengan at-tauhid yang khalis, yang murni, tanpa ada kesyirikan. Syarat orang mendapatkan syafaat Rasul harus bertauhid, tidak berbuat syirik. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, Rasul bersabda, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya bukan sekadar mengucapkan, namun harus dengan melaksanakan konsekuensinya, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Karena kalau sekadar ucapan di bibir saja, orang munafikin mereka juga akan meraih syafaat. Mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat, namun yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Namun mereka berkata apa yang tidak ada dalam hati mereka, alias ya dzul wajhain, punya dua wajah. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi harus dengan ikhlas dalam ibadah at-tauhid yang murni, khalisan min kibali nafsihi. Makanya kata ulama hadis tadi itu menafikan orang musyrikin dan juga orang munafikin. Orang yang mendapatkan syafaat Rasul itu sekali lagi harus dari kalangan muwahhid yang bertauhid, yang jauh dari kesyirikan. Karena man qala la ilaha illallah ini sekali lagi menafikan kesyirikan. Khalisan min kibali nafsihi, murni dari dalam hatinya, bukan seperti orang munafiqin. Nah, naudzubillahi minan nifaq wa syarril munafiqin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang kedua, kiat menggapai syafaat Rasul yaitu dengan memperbanyak salawat yang disyariatkan oleh Rasul. Rasul bersabda, aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Orang yang lebih layak mendapatkan syafaatku yang paling banyak bersolawat kepadaku. Namun sekali lagi solawat yang yang disyariatkan oleh Rasul, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang ada kesyirikannya. Malah itu sebagai penghalang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, maka hati-hati, kaum muslimin harus paham apa yang dia baca. Ya, kalau ada salawat-salawat yang sudah tidak ada ajarannya, apalagi sekali lagi di situ ada unsur menyamakan Rasul dengan Allah, mengatakan Rasul yang bisa menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, Rasul tahu yang gaib, Rasul yang memiliki dunia akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Ini malah menjauhkan dari syafaat Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengucapkan doa selesai adzan. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tama
wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bathu maqama mahmudanil wa'ata halat lahu syafaati. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang selesai adzan mengumandang atau mengucapkan Allahumma rabba hadi dawi tama dan seterusnya, maka baginya syafaatku. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, memperbanyak salat sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, a'inni bikathrati sujud, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud alias salat sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Kalau bisa mati di kota Madinah, tapi jangan bunuh diri. Ya, artinya kalau bisa tinggal di sana, meninggal di sana, ini salah satu keutamaan kota Madinah. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut biha fa inni kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Kata Rasul SAW, barang siapa sanggup mati di kota Madinah, maka matilah di kota Madinah, karena aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syafaat Rasul pada hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, yang masalah syafaat, kita mau bahas tentang macam-macam syafaat. Yang pertama, syafaat yang khusus bagi Rasul. Syafaat yang khusus bagi Rasul. Syafaat yang khusus bagi Rasul ada 3. Syafaat yang pertama yang khusus bagi Rasul yaitu syafaatul udhma tadi. Syafaat yang paling agung. Dikatakan yang paling agung al-udhma karena mencakup semua manusia dan menunjukkan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW. Dan sedikit kita tambahkan, di antara hikmah kenapa kok ada yang memberikan syafaat, kenapa kok ada syafaat. Contoh tadi, di antara syafaat adalah syafaat Rasul bagi para pelaku dosa besar dari umat beliau yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasul di antaranya. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa, langsung dikeluarkan tanpa syafaat pun bisa. Tapi apa hikmah di balik itu semuanya? Kata para ulama, untuk menunjukkan kedudukan orang yang memberikan syafaat tersebut. Ya, sekali lagi, Allah mampu atas segala sesuatu, mudah bagi Allah segalanya. Tapi di balik ini semuanya ada hikmahnya. Bukan berarti Allah butuh kepada para malaikat, bukan berarti Allah butuh kepada nabi, tidak. Allah sekali lagi Al-Ahad As-Samad. Namun di balik ini semuanya ada hikmahnya. Di antara hikmah adanya syafaat untuk Allah menunjukkan kedudukan orang-orang yang memberikan syafaat. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Di antara bukti, contoh, dalil beliau adalah Sayyidu waladi Adam, manusia yang terbaik secara mutlak, yaitu syafaatul udhma. Dikala para anbiya tidak sanggup membantu manusia di padang mahsyar, Rasul yang apa? Allah tinggikan derajat beliau. Paham? Nah, ini di antara hikmah adanya syafaat tersebut. Yang kedua, syafaat yang khusus bagi Rasul, yaitu syafaat beliau untuk membuka pintu surga. Kata Rasul, ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Akulah orang pertama yang membuka pintu surga. Tidak ada seorang pun yang masuk surga sebelum Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat beliau untuk paman beliau Abu Talib yang mati dalam keadaan apa? Musyrik. Paman beliau Abu Talib banyak membantu Rasul. Ya. Dikala Rasul diboikot oleh kaum musyrikin jahiliyah, makanya ada pertanyaan kepada Rasul, ya Rasulullah,
apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib karena dia membantumu, melindungimu? Kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena syafaatku, dia sudah ada di kerak api neraka. Namun dia, Abu Thalib, ada di permukaan api neraka. Karena memang lebih ringan. Namun tidak mungkin keluar dari api neraka karena beliau mati dalam keadaan musyrik. Ya, karena sungkanisme. Ya, sudah didakwai oleh Rasul. Ya, dia tahu agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu aw hidzaru masabbatin lawajatani samhan bidzaka mubina. Seandainya aku tidak khawatir caci makian, bulian orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk ahli Islam. Bahkan sampai akhir hidupnya Rasul mendakwainya, kul ya ammi kul kalimatan uhajulaka bi indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat tauhid la ilaha illallah yang aku akan membelamu di sisi Allah. Namun konco-konconya yang kafir, yang musyrikin, Abu Jahal CS mengatakan kepada Abu Thalib, membisikkan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan? Maka dia pun karena sungkanisme dengan teman-temannya, mati dalam keadaan musyrik. Hati-hati ya, berteman dengan orang-orang yang jahat, yang jelek, cepat lambat akan ketularan. Atuyur bi asbahiha taqa, namanya burung bertengger dengan yang semisalnya. Kalau teman-temannya jahat seperti serigala berbulu sapi, cepat atau lambat pasti akan ikut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang kedua dari syafaat Rasul, yaitu syafaat yang umum bagi Rasul dan bagi selain Rasul dari kalangan malaikat, para nabi, yaitu syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka. Ini yang paling banyak dibahas dalam kitab akidah. Kalau kita melewati pembahasan syafaat dalam kitab-kitab akidah, yang dimaksud tuh ini, pembahasan yang satu ini. Kenapa? Karena syafaat inilah yang diingkari oleh kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok Khawarij, Mu'tazilah, mereka meyakini pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Maka mereka nggak percaya adanya syafaat untuk mengeluarkan pelaku dosa besar dari dari api neraka. Itulah ahlul bid'ah sudah mematenkan akidah dulu, kemudian ya kelazimannya banyak menolak ya dalil-dalil ataupun nas-nas syariat. Padahal jelas Rasul mengatakan syafaati li al-kabair min ummati. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Kata Rasul, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatinya masih ada sebesar biji gandum dari kebaikan. Rasul juga menceritakan ada orang-orang yang digelari dengan al-jahannamiyun, yaitu mereka yang sudah masuk ke dalam api neraka, sudah menjadi arang, namun dikeluarkan dari api neraka tersebut. Makanya dulu ada kisah kelompok Khawarij pernah melewati majelisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu dia atau mereka mampir, sebenarnya mereka ingin mau memberontak kepada penguasa pada waktu itu. Tapi melihat ada seorang sahabat Rasul membuat majelis halaqah, mereka pun mampir, ingin ngincipi sunnah Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Jabir bin Abdullah hadis tentang al-jahannamiyun tadi. Mereka terheran-heran, kok ada orang yang dikeluarkan dari api neraka, padahal yang masuk dalam otak mereka, doktrin dari kelompok mereka yang sesat, pelaku dosa besar pasti kekal dalam api neraka. Mereka awal-awalnya ragu, namun terakhirnya mereka mantap.
ini yang hak. Alhamdulillah mereka apa? Bertobat dengan tadi ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hidayatillahi azza wa jalla. Kemudian yang keberapa enaknya nih? 2B ya gitu aja. Syafaat yang umum yang kedua yaitu syafaat untuk memasukkan orang ke dalam surga yang sebelumnya hampir masuk neraka. Hampir masuk neraka, namun dengan syafaat tersebut dia pun dimasukkan ke dalam surga. Bedanya dengan yang pertama itu sudah apa? Masuk. Ini hampir masuk, namun tidak jadi, namun langsung dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat tersebut. Yang ketiga, syafaat untuk meningkatkan derajat orang-orang beriman. Syafaat untuk meninggikan derajat orang-orang beriman di surga, karena surga itu darajat bertingkat-tingkat. Yang keempat, syafaat bagi yang kebaikan dan kejelekannya itu 50-50 istilahnya. Kebaikannya 50%, kejelekannya 50%. Ini mau diarahkan ke mana? Surga atau neraka? Namun dengan syafaat mereka dimasukkan ke dalam surga. Itu sekali lagi beberapa contoh syafaat yang khusus dan juga yang umum. Baik, kita tinggalkan pembahasan nasyafa'ah. Kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah tahu apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Ai ilmuhu wa tila'uhu muhitun bil umuril madiyah wal mustaqbara fala yakhfa alaihi minha syai'un. Ilmunya Allah meliputi segala urusan, segala perkara yang lampau, yang dahulu maupun yang akan datang. Alima makana wa ma yakunu wa ma lam yakun kaifa law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang atau yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah Maha tahu apa yang tersimpan dalam hati manusia. Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada-dada manusia. La takhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam pembahasan iman kepada takdir merupakan salah satu kandungan iman kepada takdir yang barang siapa mengingkarinya dia kafir. Seperti kelompok Qadariyah yang dahulu yang dikafirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mereka mengatakan annal amra unfun. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini kata ulama kelompok Qadariyah yang bulat, yang ekstrim, yang dikafirkan oleh para ahli ulama. Kemudian fala yakhfa alaihi minha syai'un wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ai al-ibad la ya'lamuna syai'an min ilmillah illa ma 'allamahumullah iyyahu ala alsinati rusulihi. Para hamba manusia tidak mungkin bisa mengetahui sesuatu ilmu dari Allah kecuali apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya lewat lisan para rasulnya. Kita nggak tahu Allahu fis sama, ya, di antaranya apa? Ya, kecuali dengan dalil. Kita nggak tahu Allah punya sifat wajah, sifat istiwa, sifat turun kecuali dengan apa? Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penafsiran ayat ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, secara umum ilmu apapun yang kita ketahui itu semuanya dari
taufik, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mendapatkan ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ya, adapun ustadz, guru hanya sekedar menyampaikan, sampainya ilmu ke dalam hati itu apa? Taufik, pertolongan dari Allah. Ustadznya teriak-teriak, namun kalau antum seliut sedikit aja hilang ilmu itu. Betul tidak? Ngaku enggak? Ataupun ustadznya teriak-teriak, ya, menyampaikan berulang kali, tapi kalau niat datang ke majelis ilmu hanya untuk ya sekedar iseng saja atau naudzubillah min dalik, ya, memata-matai dan seterusnya, ini sekali lagi maka menjadi bumerang atasnya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa belajar ilmu agama yang seharusnya dia harapkan ridha, pahala dari Allah, namun dia tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan urusan dari dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Maka sekali lagi, akhlisi an-niyah, betul-betul ikhlas dalam talabi al-ilm. Jika tidak, bumerang baginya fid dunia wal akhirah. Ini ancaman dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak semua yang datang ke majelis ilmu dapat ilmu. Kadang tergantung apa niatnya tadi. Niatnya ikhlas, namun kalau juga upayanya tidak maksimal alias tidur-tiduran tadi, maka apa? Nah, tidak mendapatkan ilmu. Intinya sekali lagi, semuanya minallahi azza wa jalla. Wa biturukin wa asbabin mutanawwi'ah, mendapatkan ilmu dengan berbagai macam cara. Dengan datang ke majelis ilmu, dengan mendengarkan ya rekaman-rekaman kajian, itu semuanya usaha. Namun semua hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang kedua, seperti yang kita sampaikan dalam wala yuhituna bi syai'in ilmi la masya, ini ada sekali lagi dua penafsiran. Ada yang mengatakan ilmu secara umum, terutama ilmu agama, ini tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan taufik dari Allah. Yang kedua, ilmu yang berkaitan khusus dengan nama-nama dan sifat Allah. Kita nggak tahu ini nama Allah, ini sifat Allah kecuali dari apa? Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala alias dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, yaitu dalam Al-Quran, au yang disifati oleh Rasul SAW dalam sunnah beliau. La natajawazul kitab wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Alias tadi, kita hanya tahu ini nama Allah, sifat Allah lewat qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, kursiyuhu subhana kila innahu al-arsh. Ada yang mentafsirkan kursi Allah dengan al-arsh, namun itu tidak benar. Wa kila innahu ghairuhu. Ada pun yang mengatakan bukan arsh. Yang benar, faqad warada annahu maudhi'ul qadamain. Yang sahih, yang benar, arti kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Seperti yang ditafsirkan oleh sahabat Rasul yang ahli tafsir, yang didoakan Rasul paham tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mentafsirkan arti wasi'a kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Ini sekali lagi kita tetapkan maudhi'ul qadamain. Ya, karena para sahabat, kata para ulama, kalau berbicara masalah ghaib tidak mungkin dari ra'yunya, dari akal pikiran mereka, namun semuanya dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa huwa kursiyun balagha min adhamatihi wasi'atihi annahu wasi'as samawati wal ard.
Kursinya Allah itu kebesarannya, keagungannya sangat luar biasa sehingga Allah katakan meliputi langit dan bumi. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan mas-samawatus sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqa ala ardi falah. Kata Rasul SAW, perbandingan 7 lapis langit dengan kursinya Allah itu seperti lingkaran besi yang kecil dilemparkan di tanah yang lapang. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Rasul SAW bersabda tadi dalam hadis yang sahih. Kalau mungkin antum mau lihat referensinya juga ada dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah nomor 109. Kata Rasul SAW, mas samawatus sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqa ala ardi falah. Perbandingan 7 lapis langit dengan kursinya Allah itu perbandingannya seperti lingkaran besi yang kecil dilemparkan di tanah yang lapang. Tanah lapang itulah seperti luasnya kursinya Allah, sedangkan 7 lapis langit hanya seperti apa? Lingkaran kecil. Berarti yang besar yang mana? Ya, al-kursi yang lebih besar. Kursinya Allah lebih besar daripada 7 lapis langit. Kemudian kata Rasul, wa fadlul arsy ala kursi katilkal halqa ala tilkal falah. Dan perbandingan arsy-nya Allah dengan kursinya Allah seperti tadi juga. Kursinya Allah seperti lingkaran besi yang kecil, sedangkan arsy-nya Allah seperti tanah lapang. Berarti kalau diurutkan yang paling besar pertama apa? Al-arsy. Yang kedua kursi. Yang ketiga, maka kalau ditanya arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk. Pinter. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi. Ai la yukrithu wa la yashukku alaihi wa la yuskilu hifdzul alamil ulwi sufli. Tidak memberatkan Allah menjaga alam atas maupun bawah, langit dan bumi tadi, karena Allah ala kulli syai'in qadir likamali kudratihi wa quwwatihi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sisa dari akhir ayat kursi. Nah, saya ada pertanyaan. Ringkasnya, kenapa kok keras mentahdir seorang dai yang juga salafi karena kesalahannya, padahal Imam Ibnu Hajar juga salah. Yang pertama, ini salah mengkiaskan, membandingkan. Ibnu Hajar ulama, kalau si fulan ngelama, paham? Ya. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kitab-kitabnya luar biasa manfaatnya, sedangkan si fulan ya tidak punya apa? Karangan, kecuali ngarang omongan, ya. Yang ketiga, dikatakan di sini bahwasanya apa? Kalau Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, apakah lebih fatal dari dai yang kau tahdir tadi? Iya, Ibnu Hajar nggak pernah mengatakan Al-Quran mencela-menceli atau ada mencela-mencelinya, betul tidak? Iya, kesalahannya sekali lagi lebih parah sang dai tersebut karena sampai kepada riddah, kemurtadan, paham? Nah, meskipun Ahlussunnah tidak gegabah apa? Mengkafirkan oknumnya, namun kesalahannya lebih fatal, paham tuh? Iya, itu bedanya, paham tak? Yakin? Ini pertanyaan mirip juga. Kapan seseorang itu terkena virus fanatik? Apakah membatasi diri dalam belajar dengan mengikuti beberapa ustadz disebut fanatik? Tidak. Ya, Imam Al-Muzani, kenapa dikatakan sedikit guru beliau? Karena kata para ulama, beliau mencukupkan diri dengan mulazamah kepada Imam Syafi'i. Beliau rasa cukup belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih dan seterusnya. Makanya sedikit guru beliau dibandingkan yang lainnya. Nggak ada satu ulama pun mengatakan beliau apa?
fanatik kepada Imam Syafi'i. Namun sekarang ini ada orang-orang yang takut ketahuan kebusukan mereka, lalu apa? Yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dikatakan apa yang belajar kepada si fulan itu fanatik, hizbi dan sebagainya. Enggak ngoco istilahnya. Paham? Tapi kalau untuk golongan mereka, wah luar biasa. Ya, fulan kalau masih ngisi di masjid ini kita enggak mau ngajar juga. Boikot apa? Mogok ngajar istilahnya. Apa itu enggak hizbi ya? Ya. Kemudian kalau ada si fulan ngajar di situ harus apa? Ya, ditahdir sebagainya. Namun tahdir di bawah tanah, gerakan tahdir di bawah tanah. Ini ada orang-orang yang punya standar ganda, punya dua wajah. Untuk mereka semuanya halal, untuk kita haram. Kalau mereka semua orang ikut mereka, nggak ada istilah fanatik. Kalau ada dari golongan mereka yang salah meskipun sampai ke arah tadi, ya ucapan yang kemurtadan tadi, dibela mati-matian. Ya, itu namanya apa? Hizbiyah. Seperti Ikhwan Muslimin, Said Qutb yang salah luar biasa masalah akidah, masalah ya caci makan kepada para sahabat, dibela sama tokohnya apa? Ikhwan Muslimin atau antek-antek Ikhwan Muslimin. Sama dengan ini. Itu namanya hizbiyah. Kenapa ulama mengatakan Ikhwan Muslimin itu kelompok hizbiyah? Karena tadi diantaranya kalau sudah ada kesalahan dari tokohnya tutup-tutupi, dibela mati-matian. Tapi kalau ulama ahli sunnah nggak salah pun dituduh apa? Salah. Itulah hizbiyah. Ya, tahu contohnya itu. Kalau ada sang ustadz, sang dai jelas kesalahannya, dibela mati-matian. Yang bantah dikatakan terlalu keras. Loh, ini yang mengatakan Al-Quran nasikh mansuhnya kayak mencela-mencela, nggak keras itu. Ya, itulah sekali lagi manhaj yang mencela-mencela. Intinya biarkan mereka menggonggong, nanti juga akan apa? Kul mutu bi ghaidikum. Tadi jelaskan ada orang yang digelar jahannamiyun. Apakah Qadariyah, Jabariyah, Khawarij termasuk dalam golongan tersebut? Kita yakini secara kaidah umum kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan itu tampaknya di dalam api neraka, dan semua para pengikut kesesatan diancam masuk neraka. Itu saja. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.